Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dan semoga yang hari ini tidak hadir atau sakit, semoga kalian diberi kesembuhan, kesehatan, supaya bisa mengikuti pembelajaran di pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian di sini tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kalian ini bisa menanamkan dan mengakui bahwa perilaku jujur ini adalah ajaran pokok dari agama Islam. Kemudian kalian bisa melaksanakan dan merubah perilaku kalian yang tidak jujur menjadi perilaku yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami dari nakli dan akli tentang perilaku jujur, serta kalian bisa menjelaskan bagaimana cara menerapkan perilaku jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi manfaat dari perilaku jujur yang kalian buat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian diharapkan bisa mengutamakan dan menjelaskan tentang mengutamakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian diharapkan juga bisa memberikan contoh bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sebelum kita memulai materi, kita flashback dulu dalam materi sebelumnya yang kalian pelajari. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai menghindari perilaku minuman keras, judi, serta pertengkaran. Nah, minuman keras ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Mengapa? Karena dengan adanya minuman keras ini, kalian sedikit saja meminumnya itu, kalian bisa mengurangi kesehatan akal kalian. Kalian bisa hilang akal, dan dari hilang akal ini kalian bisa berbuat sesuatu yang di luar dari kendali dan dari akal pikiran kalian. Jadi di sini kalian bisa berlaku seenaknya, kalian bisa berlaku kerusakan, kalian bisa berbuat kekerasan, terus kalian bisa berbuat pertengkaran. Nah, di sini karena minuman keras ini banyak sekali terjadi kasus pembunuhan yang disebabkan karena orang yang sudah mabuk dan hilang akal. Dia seperti emosinya tidak terkontrol, dia bisa membunuh siapa saja yang ada di depannya atau berbuat kekerasan terhadap orang yang ada di hadapannya. Kemudian jika ada masalah, sebaiknya itu jangan dilarikan dengan minuman keras atau dengan judi atau bertengkar. Jika itu masih bisa dilakukan dengan cara yang damai, maka sebaiknya kita menyelesaikannya dengan cara yang damai dan baik-baik. Kemudian bagaimanapun bentuk dari kekerasan, pertikaian, atau pertengkaran itu adalah hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dan penyebab dari pertengkaran ini sangat banyak sekali. Contohnya kalian itu tidak jujur atau tidak adil, karena dengan itu semua bisa menimbulkan kecemburuan kepada hati setiap orang. Karena jika saja dengan teman kalian tuh mempunyai berbuat tidak jujur atau membohongi mereka, maka itu akan membuat mereka marah. Atau jika kalian tidak berbuat adil, misalkan dalam hal kasih sayang terhadap teman kalian, terhadap saudara kalian, pasti akan menimbulkan kecemburuan, yaitu bisa menimbulkan pertikaian. Dan Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, di sini isi kandungannya Allah
memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan selalu berkata benar, selaras dengan apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada yang akan diucapkannya. Karena seluruh perkataan yang kita ucapkan ini kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul kiamah. Anak-anak, apa sih jujur itu? Ada yang tahu? Ya, jujur itu bisa diartikan sebagai perilaku yang selalu berkata benar dan perkataannya itu selaras dengan apa yang di dalam hatinya. Dan jujur ini sangat sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi bukan berarti jujur ini tidak bisa diterapkan ya. Jadi kita bisa menerapkannya dengan cara membiasakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketika sekolah, di rumah atau dimanapun itu kita bisa membiasakannya untuk berkata jujur, maka sikap jujur tersebut akan tertanam dengan sendirinya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kemudian jika sudah dibiasakan, kita bisa mengambil manfaat dari sikap jujur ini. Nah, manfaatnya yang bisa kita ambil apa, ada yang tahu? Ya, kita bisa mengambilnya. Manfaat yang kita bisa ambil yaitu pertama, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Bu? Kenapa? Ya, karena dengan kita berbuat jujur, maka Allah akan memberikan kita pahala, dan pahala tersebut merupakan jalan yang bisa menuntun kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa memberikan ketenangan batin. Karena orang yang terbiasa bohong pasti akan gelisah dalam kehidupannya. Karena dia pasti takut rahasia atau sesuatu yang diungkapnya tidak benar itu akan terbongkar di hadapan orang tersebut. Pasti mereka akan gelisah, bagaimana nanti kalau ketahuan, sama orang tersebut, pasti aku akan hancur, pasti begitu. Jadi orang yang selalu berbuat jujur, dia akan mempunyai ketenangan batin karena yang mereka ucapkan itu tidak ada kebohongan sama sekali. Kemudian orang yang berbuat jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, karena semua yang mereka perbuat, yang dia perbuat itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, di sini orang yang tidak berbuat jujur itu akan merasakan kerugian. Misalnya, orang tersebut sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena jika diberi amanah, dia selalu berbohong, tidak mau jujur. Kemudian orang yang dibohongi tersebut akan merasakan kecewa dan sakit hati dari perilaku orang yang membohonginya. Kemudian tidak jujur ini adalah sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh sikap jujur. Bagaimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan ketika kalian diberi tugas oleh guru, diberi PR, kalian itu mengerjakannya dengan usaha sendiri. Boleh sih minta bantuan, tetapi minta bantuan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, bukan mencontek ya, bukan mencontek tugas dari orang lain. Maksudnya bukan mencontek pekerjaan orang lain. Jadi kalian tuh jujur mengerjakan tugas itu dengan hasil usaha kalian. Kalian bisa kok bertanya, kalau kalian tidak tahu, tidak perlu mencontek. Jadi setelah usaha sekian lama, maka jika kalian belum tahu, kalian tanya. Jika sudah tahu, kalian usaha sendiri untuk menjawabnya. Kemudian contohnya ketika ulangan, kalian ulangan itu menjawab dengan jawaban kalian sendiri, tidak boleh mencontek jawaban dari orang lain, apalagi membuat kerpean kecil hasil rangkuman kalian dari materi yang diujikan. Itu tidak boleh, itu berdosa. Terus kemudian apabila contohnya kalian diberi perintah oleh orang tua membelikan sesuatu, mungkin di warung atau mungkin di pasar atau di toko, jika
uang yang diberikan dari orang tua kalian itu masih sisa, maka kalian harus memberikan semua sisanya tanpa ada dikurangi sedikit pun nominal dari kembalian uang tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan dari pembelajaran tadi, sikap jujur ini adalah sikap yang sangat diutamakan dalam Islam. Allah sendiri sudah menyebutkan tadi dalam firman-Nya. Kemudian jujur ini diartikan sebagai perilaku, apapun ucapan atau perilaku yang kita perbuat itu adalah sesuatu yang benar dan tidak ada perbedaan antara hati dan perilaku yang kita perbuat atau yang kita ucapkan. Kemudian manfaat dari perilaku jujur ini, kita bisa mendapatkan pahala, bisa masuk surga, kemudian dipercayai oleh orang, kita mendapatkan ketenangan batin. Dan jika kita tidak berperilaku jujur, maka kita akan merugi, kita akan dijauhi orang, kita tidak dipercaya lagi sama orang lain, kemudian kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian contohnya seperti tadi sudah Ibu sebutkan, seperti contoh mengerjakan PR sendiri, tidak mencontek, boleh meminta tolong tapi tidak dengan mencontek. Kemudian mengerjakan ulangan dengan jujur, tidak mencontek, tidak membuat kerupean. Dan seperti yang terakhir tadi, ketika diperintah oleh orang tua ataupun siapapun yang memerintah, ketika kita disuruh membeli sesuatu dan uang tersebut masih sisa, maka kita harus memberikannya dengan jumlah nominal yang sama tanpa menguranginya sedikit pun. Jadi sebaiknya anak-anak mulai sejak dini menerapkan sikap jujur, baik dari hal sekecil apapun itu, karena itu pasti akan memberikan dampak positif bagi anak-anak semuanya. Sekian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga kebersihan supaya kita terhindar dari virus yang sedang ramai pada masa ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.